Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pagi ini pada subuh kita mulai ngobrol lagi ya. Hari ini Ahad tanggal 3 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Kita ngobrol lagi masalah sedikit sepertinya nggak penting tapi penting juga ini ya. Kita ngobrol masalah ini, masalah EM4. EM4 ini ya. Untuk apa EM4 ini? Ini bakteri efektif mengurai tinja dan limbah organik ya, untuk mengurai rumen. Permasalahannya itu adalah bau yang dihasilkan dari rumen atau darah atau potongan daging selesai atau pasca Idul Adha, yang biasanya bisa bertahan di suatu masjid sampai beberapa hari, bahkan sampai ada yang bilang 1 bulan. Kami memberikan satu solusi yang namanya EM4 ini di banyak tempat ada insya Allah. Dan kalau mau ke tempat kami main-main ke sini, ini juga ada sedia EM4. Mau kirim-kirim juga bisa insya Allah. Kami sarankan ya, jadi pertama gunakan septic tank untuk membuang rumen. Jangan membuang rumen di sungai, mencemari lingkungan. Ya, jangan membuang rumen di sungai. Buang rumen di septic tank. Nah, masalahnya apa? Masalah lagi, kalau septic tanknya kurang besar, maka septic tank cepat penuh. Misalkan kita buat perkiraan-perkiraan. Sebenarnya insya Allah nanti kita spillkan kayak apa septic tank di tempat kami. Kami itu setiap Idul Adha menyembelih kisaran antara 40 sampai 45 sapi. Nah, itu septic tanknya bentuknya bukan bulat seperti bis, itu bukan. Kita pakainya kotak besar gitu. Kanan kirinya di semen, tapi bawahnya nggak di semen. Itu setelah selesai pembuangan rumen, kemudian diberi ini EM4. EM4 dicampur di ember, campur air di dalam ember, kemudian disiram di septic tank itu tersebut. Kalau penyembelihan beda lagi, septic tanknya pakai yang bis itu. Nanti insya Allah kami spillkan. Jadi bagaimana kita tidak perlu lubang besar untuk menampung darah sapi, karena lubang besar itu akan menakut-nakuti sapi. Sapi akan takut. Jadi lubangnya tidak perlu besar, tapi darah tetap masuk ke septic tank. 1. Gunakan septic tank disesuaikan dengan jumlah hewan kurban yang akan disembelih. Lebih besar atau lebih dalam lebih bagus. Kalau di tempat pemukiman sempit, saran kami gunakan, kalau di Semarang namanya bis ya, kalau di luar nggak tahu namanya apa ya, yang bunder itu ya, yang kayak tabung besar itu, yang semen itu semakin dalam semakin bagus. Itu ya pakai tukang ya yang bisa ya, lebih dalam lebih bagus, kayak bikin sumur gitu. Kemudian kanan kirinya di semen, dalamnya yang bawah jangan. Nanti rumennya dibuang ke sana. Yang bikin cepat penuh itu air yang digunakan untuk menyiram rumen, itu yang bikin septic tank cepat penuh. Jadi kalau mau pakai sedikit air ya nggak mungkin, itu kita nyemproti rumen ya. Jadi rumennya dibuang dulu baru nanti dibersihkan. Rumen dibuang dulu. Jadi jangan mengeluarkan rumen sambil disemprot terus, jangan, nanti cepat penuh. Makanya ya, ini satu tips juga, 10 sampai 12 jam insya Allah nanti kita sampaikan ya manajemen stres, antara stres hewan maupun stres yang manusianya.
10 sampai 12 jam sebelum hewan disembelih jangan diberi makan. Tuh, kita puasakan. Dipuasakan sebelum disembelih selama 10 sampai 12 jam. Misalkan hewan besok mulai disembelih jam 7, maka jam 7 malam atau jam 10 lah sekitar ya, jam 9 10 malam bersihkan makanan. Jadi jangan beri makan. Kemudian tetap diberi minum. Jangan diberi makan tapi tetap diberi minum. Itu dipuasakan. Seperti orang mau operasi, ya, boleh minum, nggak boleh makan. Kemudian dipuasakan selama 10 sampai 12 jam. Tidak usah diberi makan, makanan dibersihkan, tinggal diberi minum. Karena sapi itu atau kambing itu namanya ganyemi kalau di sini. Ganyemi itu mengeluarkan makanan yang tadi sudah dimakan, dikunyah-kunyah, ditelan lagi. Dikeluarkan lagi, dikunyah-kunyah, ditelan lagi sehingga rumennya nanti lembut. Nah, Ustaz. Jadi rumennya nanti bisa lembut. Kalau semakin lembut rumennya, semakin mudah dibersihkan. Nah, itu. Semakin lembut rumennya, semakin mudah dibersihkan. Jadi saat nanti disembelih juga nggak ada keluar makanan dari sini. Sudah bersih di sini. Rumen cuma ada di lambungnya. Nanti waktu dibersihkan di septic tank cepat bersih. Jadi tidak boros air juga efeknya. Kemudian dibersihkan di septic tank, ingat ya, jangan di sungai. Setelah selesai semua diberi cairan EM4. Nah, itu. Kemudian biasanya orang itu membuang organ-organ atau sisa-sisa atau kotoran itu asal sembarangan. Misalkan buang empedu asal, buang usus yang nggak dipakai asal lagi itu. Kemudian buang pokoknya potongan-potongan atau membersihkan pisau dan sebagainya itu asal. Nah, buang-buang yang asal tadi itu nanti yang menimbulkan bau. Semakin banyak tempat yang asal buang tadi, semakin baunya di mana-mana. Makanya kalau gitu itu dikumpulkan di satu tempat, satu keranjang atau satu karung begitu, nanti ditimbun. Cari tanah ditimbun atau nanti dibuang di septic tank, diberi cairan EM4 ya. Jadi jangan buang sembarangan potongan-potongan organ yang nggak dipakai. Setelah selesai tempat-tempat kerja tadi, semprot. Nah, seperti saat kita nyemprot tanaman, nyemprot waktu kemarin corona itu disemprot disemprot cairan antiseptik itu sama. Ini dimasukkan di mesin semprot, dicampur dengan air, dimasukkan di mesin semprot, kemudian disemprot. Semprot di semua area yang tadi dipakai kerja. Tuh, insya Allah untuk mengurai limbah tadi yang dibuang kemana-mana atau sisa-sisa lemak, sisa-sisa organ dan macam-macam lah yang bikin bau tadi. Insya Allah dengan disemprot EM4 nanti akan meminimalisir bau. Tadi yang septic tank diberi EM4 itu akan terurai selama 1 tahun. Nanti tahun depan kita bisa pakai lagi septic tanknya tadi. Insya Allah sudah bersih. Itu andai pun nanti ada sisa-sisa ampas itu tidak banyak. Itu yang sudah kami kerjakan selama 5 tahunan ini. Dan hasilnya alhamdulillah sangat memuaskan. Gitu. Ya, pengalaman juga dari corona itu kita semprot juga area kerja dengan EM4. Alhamdulillah yang dulu-dulu bau bisa sampai beberapa minggu, itu 1-2 hari sudah hilang baunya. Begitu nanti biasanya sisa itu yang buat nyemprot-nyemprot area kerja itu dari tabung tabung semprot itu tadi sisa. Nah, itu sisanya dibuang ke septic tank. Kalau di tempat kami septic tank ada 2, septic tank buat penyembelihan sama septic tank buat rumen. Ya, karena sembelihannya itu kan banyak ya, di tempat kami ada sekitar 45 sapi. Maka dulu itu kami gunakan lubang menuju septic tank darah itu
dengan paralon 3 in. Kalau saran kami gunakan 4 in. Kalau sekarang kami nggak pakai paralon, langsung ke lubang di atas bisnya itu. Jadi bentuknya misalkan ini bisnya ya, misalkan seperti ini. Ini apa namanya, septic tanknya. Kemudian di sininya itu diberi lubang, nanti diberi lubang, kemudian ini ditutup dengan besi yang bentuknya ada lubang-lubangnya gitu. Nah, nanti darahnya didorong ke sini. Jadi didorong pakai skop, apa didorong pakai apa namanya yang bentuknya pel itu. Ya, pakai karet pel itu. Jadi jangan disiram air. Kalau disiram air terus penuh septic tanknya. Dulu kami pakai yang paralon 3 in itu, kemudian harus disiram karena sering bampet. Baru sapi ke 10 aja udah setengah, nanti sapi ke 20 udah mulai penuh, 40 sapi udah darahnya kemana-mana. Ya, itu saran kami, karena septic tank untuk darah itu kami cuman pakai 2 meteran 2 meter lebih lah, itu 2,5 meter sampai 3 meter kalau nggak salah ya. Sempat jadi 2 septic tank berarti 2 bis itu berarti 2 meter ya, kemudian ditambah bawahnya 1 meter lagi, diperdalam lagi. Itu saat jadi gunakan EM4 ini untuk mengurai limbah, mengurangi bau. Jangan buang organ yang tidak terpakai sembarangan. Jangan diberi makan, dipuasakan. Kalau jangan diberi makan kok kejam sekali bahasanya. Dipuasakan, hewan korban itu dipuasakan 10 sampai 12 jam sebelum disembelih. Jadi kalau hewan, jadi jangan memotong hewan itu setelah dikirimkan. Jadi dikirim pagi langsung dipotong, itu biasanya stres nih hewannya. Jadi disemayamkan ya. Diistirahatkan dulu di kandang istirahat sebelum disembelih. Gitu Ustaz. Ini tentang EM4 ya. Nanti kita ngobrol tentang masalah yang lain lagi. Saya ada tips lagi yang kemarin mungkin belum kami share ya, tentang karabiner. Kurang lebihnya begitu Ustaz. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bukan ini sok tahu, hanya nge-share apa yang kami lakukan ya. Semoga bermanfaat. Untuk pemesanan EM4 bisa di tempat kami, bisa beli di toko kimia atau pertanian juga ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Ustaz. Menurut pengalaman kami, pengurai limbah yang bentuknya bubuk dan bentuknya cair, menurut kami, pengalaman kami, efektif yang bentuknya cair ya. Yang bentuknya bubuk jangan marah karena menurut kami efektif yang bentuknya cair. Karena kalau yang bubuk itu harus dicairkan dulu, kalau saya cairkan dulu baru nanti disiram. Tapi menurut kami masih efektif yang cairan seperti ini. Assalamualaikum.